Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Dipanggil menjadi sempurna. Renungan oleh Romo Hugo Sustianto, Okar. Pada bagian akhir kredo singkat, kita menyerukan, "Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal." Persekutuan para kudus adalah kumpulan orang-orang yang telah dibaptis. Dari antara mereka ada sebagian yang telah jaya, berhasil merasakan kebahagiaan sejati, hidup dalam persatuan dengan Tuhan yang disebut orang kudus. Jejak penghormatan orang kudus sudah ada di timur sejak abad keempat, sedang di barat atau di Roma mulai abad ke-7 pada tanggal 31 Mei. Pada abad ke-8 diubah menjadi tanggal 1 November, dan abad ke-9 perayaan ini menjadi perayaan seluruh gereja. Pada perayaan hari ini diwartakan sabda bahagia. Kiranya sabda bahagia bukan resep untuk bahagia, melainkan sebuah gambaran orang-orang yang telah berjuang dan berhasil merasakan kebahagiaan sejati. Karenanya sabda bahagia bisa menjadi inspirasi hidup bagi siapa saja sepanjang zaman. Dari sabda bahagia kita bisa belajar 3 hal mendasar. Pertama, orang berbahagia karena mendasarkan hidupnya pada Tuhan. Pernyataan ini mengarah kepada kedalaman spiritual, kemurnian hati, batin yang bersahaja. Kedua, berhasil menjalankan kehendak Tuhan. Bagi mereka, lapar dan haus akan kebenaran, serta suci hati atau bersih hati, bukan sekadar ajaran yang berada di luar dirinya, melainkan kekuatan dari dalam dirinya. Ketiga, orang berbahagia karena berjuang menghadirkan Tuhan kepada sesama. Murah hati, berbelas kasih, cinta damai adalah sifat Allah. Ketika orang hidup dengan semangat murah hati, belas kasih dan cinta damai, ia menghadirkan Tuhan kepada orang lain. Perjuangan mereka mengalami penganiayaan, celaan, dan fitnah. Namun, mereka tidak menyerah dalam keadaan sulit itu. Semoga semangat juang mereka mendorong dalam menanggapi panggilan Tuhan menjadi kudus dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.